wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima. Kitabul Ilmi, kitab yang ketiga yang terdapat dalam Sahih Bukhari adalah Kitabul Ilmi. Jadi takalah muallif penulis telah menyebutkan Kitabu Bad'il Wahyi yang mengisyarahkan kepada kita bahwa sumber keimanan, sumber ilmu, sumber ibadah-ibadah yang lain itu terdapat dalam Al-Quran. Maka beliau memulai dengan apa? Kitab Bad'il Wahyi. Kemudian setelah itu menyebutkan Kitabul Iman, mengisyarahkan kepada kita bahwa di dalam Al-Quran itu terkandung keimanan. Keimanan kepada Allah, malaikat, kitab-kitab, rasul-rasul, hari akhirat, dan keimanan kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Dan ini ternyata merupakan pondasi atau landasan amalan-amalan yang lain, baik itu ilmu, salat, puasa, zakat, dan yang lainnya, haruslah dilandasi oleh keimanan. Kemudian setelah itu beliau menyebutkan Kitabul Ilmi untuk mengisyarahkan bahwa segala bentuk ibadah yang kita kerjakan haruslah didasari oleh ilmu. Sebagaimana Imam Syafi'i berkata, al-ilmu qala Allah wa qala Rasul. Ilmu itu adalah perkataan Allah dan perkataan Rasul. Wa ma siwahuma waswasu minasyaiton. Adapun selain Al-Quran dan hadis, ini adalah waswas dari syaitan. Maka tanyakanlah pada diri kita masing-masing, apakah setiap aktivitas ibadah dan muamalah yang kita jalankan berlandaskan qala Allah wa qala Rasul ataukah tidak? Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan segala bentuk muamalah kepada Allah maupun muamalah kepada manusia. Dalam Kitabul Ilmi disebutkan tentang keutamaan ilmu, keutamaan orang yang menuntut ilmu, dan hal-hal yang lainnya. Di dalam agama kita, tak kala berbicara tentang ilmu, tentu yang dimaksud itu adalah ilmu syar'i. Ilmu yang berkaitan tentang Allah, ilmu yang berkaitan tentang halal dan haram. Tidak berbicara tentang ilmu-ilmu yang lain. Ilmu keduniaan, seperti ilmu kedokteran, ilmu tentang sains, dan ilmu-ilmu yang lainnya. Meskipun itu diisyarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Akan tetapi ini tidak terlalu penting. Kenapa? Karena orang-orang non-muslim mereka itu lebih paham tentang hal ini. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Ar-Rum ayat 7, ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wahum anil akhirati hum ghafilun. Perhatikan ayat ini. Mereka orang non-muslim itu Yahudi dan Nasara, mereka mengetahui tentang zahir kehidupan dunia ini. Tentang urusan dunia mereka paling paham. Tentang urusan kedokteran, tentang urusan sains, dan seluruhnya tentang perkara dunia mereka paling paham. Tapi yang tidak mereka pahami adalah wahum anil akhirati hum ghafilun. Akan tetapi tentang perkara akhirat mereka lalai. Nah, sementara Allah Subhanahu wa taala membahas panjang lebar tentang ilmu di dalam Al-Qur'an, itu yang berkaitan tentang negeri akhirat. Jadi Allah dan Rasulnya tidak terlalu memperhatikan tentang urusan dunia. Kenapa? Karena kata Rasulullah, seandainya dunia ini
setara dengan sayap seekor nyamuk, setara ini, ma syuriba al-kafiru syurbatal ma. Niscaya orang kafir itu tidak diberikan segelas minuman sedikit pun. Karena dunia dengan sayap seekor nyamuk itu tidak setara, maka mereka diberikan kenikmatan dunia. Sehingga orang-orang yang mempelajari ilmu syar'i, baik yang berkaitan dengan peribadatannya ataupun yang berkaitan dengan pekerjaannya, ini adalah wajib ain, wajib bagi setiap individu kaum muslimin untuk mempelajarinya. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin." Menuntut ilmu wajib atas setiap muslim. Adapun tambahan wa muslima ini dhaif, ini lemah. Tambahan muslima ini lemah, tidak ada. Kenapa? Karena tatkala Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya menyebutkan mudzakkar, itu masuk juga di dalamnya muannas. Coba lihat, tatkala Allah Subhanahu wa taala menyeru untuk mengerjakan salat, mengerjakan puasa, itu seruannya kepada apa? Kepada lelaki. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Tidak diseru para wanita. Kenapa? Karena wanita masuk di dalam apa? Di dalam mudzakkar. 6. Jadi yang dimaksud dengan ilmu di sini adalah ilmu syar'i. Adapun ilmu-ilmu yang lain itu hukumnya fardu kifayah. Kalau sekiranya di sana ada 1 atau 2 orang kaum muslimin yang sudah mengerjakannya dan itu mencukupi, sudah. Yang lainnya gugur kewajiban. Yang lainnya apa? Yang lainnya tidak wajib lagi. Hanya sekedar mustahab. Tapi kalau sekiranya dia punya bakat, punya kemampuan dari sisi keilmuan itu, maka silahkan yang mendalami, barangkali memberikan manfaat kepada kaum muslimin. Khairukum anfa'u linnas. Sebaik-baik kalian adalah yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Jadi ilmu syar'i itu wajib bagi setiap kaum muslimin untuk mempelajarinya. Wajib yang mana ini? Yang mana yang wajib dipelajari? Yang berkaitan dengan peribadatan sehari-hari. Kemudian yang berkaitan dengan aktivitas atau pekerjaan antum-antum. Kalau sekiranya antum sebagai seorang pedagang, maka antum wajib mempelajari tentang halal dan haram. Dalam apa? Dalam perdagangan. Jika Anda seorang pegawai di kantoran, maka wajib Anda mempelajari tentang apa? Tentang halal dan haram dalam hal muamalah ini. Demikian juga hal-hal yang lainnya. Berarti kalau dia seorang pedagang, maka nanti tidak wajib mempelajari tentang apa? Tentang yang lainnya. Hanya sekedar mustahab. Jadi Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya berulang-ulang menyebutkan tentang keutamaan ilmu agar seseorang itu bersemangat untuk mempelajari yang dia tahu tentang keutamaannya. Nah, di sini penulis akan mendatangkan ayat-ayat dan hadis yang menunjukkan tentang keutamaan ilmu. Ibnul Qayyim rahimahumullah menyebutkan dalam kitabnya ada sekitar 100 lebih tentang keutamaan menuntut ilmu. Dalam kitabnya Miftahud Daris Sa'adah. Di antara yang beliau sebutkan adalah keutamaan anjing yang terlatih dengan anjing yang tidak terlatih. Coba perhatikan, kalau sekiranya ada anjing yang tidak terlatih berburu kemudian menangkap hewan buruan, maka hewan buruan yang dia tangkap ini tidak tidak halal dimakan. Nah, anjing yang terlatih untuk berburu kemudian dilepas dengan mengucapkan bismillah, kemudian dia menangkap kijang mungkin, maka halal dimakan. Kenapa? Karena dia memiliki ilmu dalam apa?
dalam berburu. Ini apa? Ini menunjukkan keutamaan ilmu. Kemudian keutamaan ilmu yang lain, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah Ar-Ra'd ayat 28, Innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama'u. Hanya saja yang takut kepada Allah dari kalangan hambaku hanyalah al-ulama. Lihat, Allah Subhanahu wa taala membatasi atau mencukupkan bahwasanya yang takut kepada Allah hanya saja ulama, tidak ada yang lain. Ya, tidak ada yang lain. Ya, tidak ada yang lain. Oleh karena itu Abdurrahman ibni Nasir As-Siddi menafsirkan ayat ini, hadza dalilun ala fadilatil ilmi li'annahu da'in ila khasyatillah. Ayat ini menunjukkan keutamaan bagi penuntut ilmu. Kenapa? Karena dengan dia mempelajari ilmu, dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sekiranya ada penuntut ilmu yang dia tidak sedikit pun takut kepada Allah, ya keharaman dia langgar, ya salat subuhnya molor terus, maka perhatikanlah ada yang salah dari sisi niat menuntut ilmu, atau karakter imannya belum tumbuh, atau banyak kemaksiatan yang dia lakukan. Sehingga apa? Sehingga dia terhalangi dari keutamaan ilmu, yaitu apa? Mendorong seseorang untuk khasyatullah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang ulama berkata, kullu nikmatin la tuqarribuka ilallah fahuwa baliyah. Sesungguhnya setiap kenikmatan, apakah itu harta, apakah itu ilmu, ataukah anak, ataukah istri, kenikmatan-kenikmatan ini tidak mendekatkan dirimu kepada Allah, maka pastikanlah itu adalah musibah. Maka itu adalah apa? Adalah musibah. Tak kala kita mendapatkan istri yang cantik, dari istri yang cantik ini kita malas sholat karena kepengennya berduaan terus, ya kan? Kepengennya diranjang aja terus. Maka perhatikan, ini adalah musibah yang menimpa kita. Tak kala kita diuji oleh Allah dengan diberikan kenikmatan harta yang berlebih, akhirnya kita malas hadir di majelis ilmu karena sibuk dengan perdagangan, malas turun sholat berjamaah, maka ini adalah musibah yang menimpa kita. Kenapa? Karena harta tersebut tidak mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga tak kala kita diberikan nikmat anak, ya, diberikan keturunan. Sebelum dia memiliki anak, dia rajin menghadiri sholat berjamaah, duduk di majelis ta'lim, kebaikan-kebaikan dia kerjakan. Tak kala kehadiran anak yang pertama, mulailah dia tidak hadir sholat berjamaah, sedekahnya dikurang-kurangin, kemudian hadir di majelis ilmu sekali-kali karena sibuk ngurusin anak. Akhirnya apa? Akhirnya tidak hadir sama sekali. Maka nikmat karunia anak yang diberikan kepadanya ini adalah musibah baginya. Maka perhatikanlah atau tanyakanlah pada diri kita masing-masing, apakah nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita itu sudah mendekatkan diri kita kepada Allah ataukah malah menjauhkan? Kalau sekiranya dengan bertambahnya ilmu kita makin malas beribadah, makin malas sholat subuh berjamaah, makin malas untuk duduk di majelis ilmu, kalau enggak disuruh-suruh, kalau enggak dipanggil-panggil enggak hadir, kalau enggak diiming-imingi dengan makanan enggak hadir, maka perhatikanlah kesadaran untuk menuntut ilmu belum tumbuh. Dia harus kembali
belajar di bangku TK. Untuk apa? Untuk menumbuhkan kesadaran belajarnya. Kemudian kata Imam Bukhari, babu fadlil ilmi, bab keutamaan ilmu. Wa qaulillahi ta'ala, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajatin. Wallahu ya'lam wallahu bima ta'maluna khabirun. Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang beriman sekaligus memiliki ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha khabirun bima ta'malun, dengan apa yang kalian kerjakan. Ayat yang mulia ini menunjukkan tentang keutamaan ilmu. Apa itu? Yaitu diangkat derajat. Orang yang berilmu di tengah masyarakat, meskipun dia tidak memiliki harta, maka derajatnya akan terangkat. Seorang akan merasa hormat kepadanya. Kenapa? Karena ilmu yang dia miliki. Kalau sekiranya dihadapkan atau kita bertemu dengan orang kaya, dengan seorang ulama yang memiliki wibawa, maka seseorang akan lebih hormat kepada orang yang memiliki ilmu. Maka para ulama menyebutkan tentang keutamaan ilmu dan harta. Kalau harta, kalau kita bagi-bagikan, itu akan habis. Sementara ilmu, makin kita bagikan setiap hari, itu akan bertambah, terus bertambah. Kalau ilmu, dia akan menjaga kita. Sementara harta kita lah yang akan menjaganya. Ya, kita lah yang akan menjaganya. Setengah mati kita menjaganya. Belum lagi tidak akan nyenyak tidur kita. Kalau sekiranya sudah diintai oleh oleh maling. Baik rumah kita, motor kita, ataupun harta kita yang lain. Berbeda halnya kalau sekiranya orang lain datang mau mengambil ilmu kita, begitu bersemangatnya kita membagikan ilmu tersebut. Karena ada perbendaharaan yang tidak pernah habis tak kala dibagikan. Jadi Allah Subhanahu wa taala akan melebihkan derajat kedudukan orang-orang yang berilmu di tengah masyarakat. Kita ketahui kisah Atha bin Abi Rabah yang mana dia adalah budak Habasyah, budak yang hitam, pendek, rambutnya keriting, hidungnya pesek. Iya. Akan tetapi dia mendengar nasihat orang tuanya, nasihat ibunya, pergilah engkau belajar. Niscaya teman-temanmu yang dulu mengejekmu itu tidak akan mengejek lagi. Karena apa? Tubuhnya atau badannya yang tidak menyenangkan gitu untuk dipandang. Ada yang mengatakan kalau mau lihat atau mau lihat syaitan, lihatlah atau bin Abi Rabah. Akan tetapi dia bersemangat belajar kepada Ibnu Abbas sehingga dia menjadi ahli tafsir. Ya, ahli tafsir dan ilmu-ilmu yang lain. Dia adalah ulama yang paling paham tentang manasik haji. Sehingga kalau datang musim haji, maka orang-orang akan berbondong-bondong datang kepadanya untuk bertanya, meminta fatwa tentang manasikul haji. Nah, di antara orang yang bertanya manasikul haji adalah Khalifatul Muslimin, Sulaiman. Akan tetapi tak kala yang lainnya antri, menunggu antrian untuk meminta fatwa kepada Atha bin Abi Rabah, khalifah atau raja ikut ngantri juga di belakang. Kemudian setelah itu gilirannya dan dia bertanya tentang apa? Tentang manasik haji. Kemudian Atha bin Abi Rabah menjawab, lalu dia berpaling dari raja tersebut.
Kemudian raja itu memberikan wejangan kepada anak-anaknya, wahai anak-anakku, belajar ilmulah kalian. Sesungguhnya tidaklah budak hitam di sana itu dimuliakan kecuali karena ilmu yang dia miliki. Naam. Wa qalihi azza wa jalla, dan firman Allah, Rabbi zidni ilma. Wahai Rabbku, tambahkanlah kepadaku ilmu. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidaklah memerintahkan nabinya Muhammad untuk meminta tambahan kecuali dengan ilmu. Tidak meminta tambahan istri, tidak meminta tambahan harta dan yang lainnya. Tapi yang disuruh untuk meminta adalah tambahan ilmu. Karena dengan ilmu dia akan mengetahui mana yang halal, mana yang haram. Dengan ilmu dia akan hidup bahagia, dia akan hidup di tengah cahaya yang terang. Babu man su'ila ilman wa huwa mustagilun fi hadisihi fa atammal hadisa thumma ajabas sa'ilah. Bab orang yang ditanya tentang ilmu sementara dia sibuk menyampaikan hadis, fa atammahu, lalu dia menyempurnakan dulu, kemudian dia menjawab pertanyaan orang yang bertanya. Nah, bab ini memberikan isyarah kepada kita bahwa di antara adab menuntut ilmu, seorang yang belajar itu tidak boleh memotong pembicaraan pembicaraan ustadz atau muallim. Begitu ustadznya ceramah atau menyampaikan suatu materi langsung dipotong di tengah jalan. Maka ini tidak boleh. Ya. Harus selesai dulu menyampaikan materi atau pembahasan, kemudian tak kala ustadz memberikan atau mempersilahkan untuk bertanya, maka silahkan bertanya. Lihat, tak kala ada seorang badui memotong pembicaraan Rasulullah, maka Rasulullah tidak menjawabnya. Dia melanjutkan dulu sampai selesai, kemudian setelah itu barulah dia menjawab. Haddasana Muhammad bin Sinan qala haddasana Fulaihun. Fulai ibnu Sinan, Fulai ibnu Sulaiman ibnul Mughirah. Dikatakan bahwasanya Fulai ini nama aslinya adalah Abdul Malik. Dia adalah seorang ahlul hadis sodukun, kasratul khata', banyak kesalahannya. Sodukun, kalau ada seorang rawi dia dikategorikan ulama atau ahlul hadis yang sodukun, maka nanti pasti periwayatannya itu adalah hasan. Lantas pertanyaannya, kenapa Imam Bukhari mendatangkan riwayat Fulaihun dalam kitabnya, padahal Imam Bukhari mensyaratkan di dalam hadis ini haruslah semuanya sahih. Maka para ulama menyebutkan tidaklah Imam Bukhari mendatangkan riwayat Fulaihun ini kecuali ada mutabaannya. Ada yang menyertainya dalam meriwayatkan. Dia tidak infirad atau munfaridun fi riwayah. Dia tidak menyendiri dalam periwayatan. Sehingga apa? Kalau dia menyendiri dalam periwayatan, maka riwayat hadisnya dianggap hasan, bukan sahih. Kenapa? Likasratil khata'i fi riwayah, karena banyaknya kesalahan dalam meriwayatkan hadis. Ha ini adalah tahwil. Haddasani Ibrahim ibnul Munzir qala haddasana Muhammad ibnu Fulai ibnu Sulaiman ibnul Mughirah al-Khuzai qala haddasani abi ay Fulaihun qala haddasani Hilalu ibnu Ali an Atha ibn Yasarin
Atha bin Yasar, bukan Atha bin Abi Rabah. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah Abdurrahman ibnu Sakhrin As-Sadusi al-Yamani, qala bainana an-nabiyyu bainaman nabiyyu fi majlisin yuhaddisul qaumah ja'ahu a'rabiyyun faqala mata as-sa'atu famada Rasulullah yuhaddisu faqala ba'dul qaum sami'a ma qala fakariha ma qala wa qala ba'duhum bal lam yasma hatta idza qada hadithahu qala aina urahu sa'ilu anis sa'ati qala ha ana ya Rasulullah qala fa idza du'iatil amanatu fantadiris sa'ata qala kaifa ida'atuha qala idza ussidal amru ila ghairi ahlihi fantadiris sa'ah. Dari Abu Hurairah menyebutkan, bainama an-nabiyyu fi majlisin, tatkala Nabi SAW membuat halaqah atau majlis ilmu, yuhaddisul qaum, ya, menyampaikan ilmu kepada suatu kaum. Ini menunjukkan bahwasanya terkadang Nabi itu membuat majlis ilmu. Apakah itu menentukan waktu atau harinya? Ya. Jadi sistem pendidikan yang diterapkan oleh Nabi bukan klasikal. Tapi begitu ada situasi dan kondisi untuk menyampaikan ilmu, dia sampaikan. Tidak, ayo anak-anak kita, wahai para sahabat, ya, sudah masuk kelas belajaran fikih sekarang. Enggak. Tapi apa yang mereka lihat, ya di situ ada fikihnya, di situ ada akidahnya, di situ ada pelajaran-pelajaran yang lain. Ya. Tidak menyebut, anak-anak, wahai sahabat, di jam sekian nanti kita belajar akidah ya. Temanya adalah Kitabut Tauhid. Enggak seperti itu. Ini adalah metode pembelajaran yang bagus dan pemerintah kita menyusun hal itu dalam kurikulum 13 yang sistem tematik. Jadi dalam seorang muallim atau pendidik, dia menyampaikan materi yang itu berkaitan tentang banyak hal. Ya, banyak hal. Bukan satu pembahasan. Yuhaddisul qaum ja'ahu a'rabiyun. Kemudian datang a'rabiyun, orang Badui, yang mereka dikenal dengan kasar, tidak memiliki ilmu, perilakunya nyeleneh-nyeleneh. Jadi tanpa perhitungan. Kalau dia mau bertanya, langsung bertanya. Kalau dia mau teriak, langsung teriak. Faqala mata sa'ah. Dia bertanya, kapan hari kiamat? Famado Rasulullah melanjutkan materinya. Enggak berhenti untuk menjawab pertanyaan Badui tadi. Faqala ba'dul qaum, maka sebagian sahabat berkata, sami'a ma qala fakariha ma qala. Rasulullah sebenarnya itu mendengar apa yang dia tanyakan tadi. Cuma dia enggak suka. Ya, enggak suka dengan apa yang dia tanyakan. Sebagian lagi berkata, balam yasma, bahkan Rasulullah itu tidak mendengar. Nah, ini penafsiran yang lain, yang ini adalah kelaziman yang itu tidak boleh disandarkan kepada Rasulullah kecuali ditanyakan dulu. Wahai Rasulullah, apakah engkau mendengar tadi pertanyaan sehingga engkau tidak menjawabnya, ataukah kamu enggak mendengarkannya? Ini hanya perkiraan dari sahabat saja. Ada pelajaran yang bagus di sini. Apakah ucapan-ucapan ini diucapkan ketika Rasulullah sedang menyampaikan ilmu, ataukah setelah Rasulullah menyampaikan ilmu? Kira-kira? Di sini tidak disebutkan, akan tetapi siaknya menunjukkan sahabat ini berbicara di saat Nabi SAW menyampaikan ilmu. Nah, ini menunjukkan bolehnya seseorang berbicara. Tatkala seorang muallim, seorang pengajar menyampaikan ilmu.
Kenapa? Mungkin saja teman-teman atau para jamaah ingin menyampaikan kepada yang lain, oh kamu paham nggak tadi apa yang disampaikan itu? Saya jelaskan dulu ya. Nah, boleh seperti itu. Tapi kelihatannya ini kurang adab ya. Seseorang memiliki gaya belajar yang berbeda-beda. Tidak semuanya murid, tidak semuanya jamaah itu duduk anteng saja. Ada yang dia kepengennya gerak sana gerak sini. Ada kepengennya yang dia, pokoknya ada saja yang ingin dia lakukan. Apakah orang ini nggak sopan dalam belajar? Kok kamu nggak bisa diam-diam ya? Duduk tenang ya, anteng dalam menghadiri majelis ilmu. Jadi seorang guru harus paham tentang apa? Tentang gaya belajar jamaah dan gaya belajar murid. Karena berbeda-beda satu sama lain. Ya, jangan dianggap murid yang tenang belajar, oh ini yang cerdas ini. Duduk anteng rapi gitu, oh ini yang cerdas. Belum tentu. Hah? Ada yang dia kerjanya kepengen ngobrol, kepengen lari-lari, teriak-teriak. Apakah dia nggak mendengar? Dia mendengar itu. Cuma gaya belajarnya seperti itu. Harus gerak. Ya, harus gerak. Dia nggak tenang kalau duduk tenang. Dia harus beraktivitas. Nah, hatta idza qada hadisahu, hingga Nabi SAW menyelesaikan materinya, qala aina urahu sa'ilu anis sa'ah. Di manakah orang yang aku sangka dia bertanya tentang hari kiamat? Qala ha ana ya Rasulullah. Kemudian A'rabi tadi mengatakan, aku wahai Rasulullah. Dia hadir di majelis tersebut. Kemudian Rasulullah menjawab pertanyaannya, fa idza du'iyatil amanah, apabila amanah telah dilalaikan, fantadiris sa'ah, maka tunggulah kedatangan hari kiamat. Qala kaifa ida'atuha. Kemudian Badui tadi bertanya lagi, bagaimana ciri-ciri ida'atul amanah, yaitu menyia-nyiakan amanah? Qala idza ussidal amru ila ghairi ahliha, apabila suatu perkara diserahkan kepada bukan ahlinya, maka ini adalah menyia-nyiakan amanah. Jadi kita Pak terkadang dibohongi dengan pajangan poster yang lebar-lebar di tengah jalan itu, ya, tanpa ada pengujian apakah dia layak menjadi pemimpin atau tidak. Poster pajangan foto yang besar-besaran itu kita menyangka kayaknya ini deh yang layak jadi pemimpin. Dengan apa? Dengan hanya melihat, tanpa ada uji akademis dan uji-ujian yang lainnya. Dia hanya sekedar mengumbar janji. Ya, mengumbar janji tanpa pernah mengetahui atau menguji apakah dia layak menjadi seorang wali kota ataukah dia layak sebagai seorang presiden atau yang lainnya. Ya, seakan-akan syarat untuk mau menjadi seorang pemimpin harus yang spanduknya lebar-lebar itu di jalan-jalan. Iya. Jadi kalau sekiranya kita menyerahkan kepada seseorang tentang kepemimpinan, padahal dia nggak layak karena memang nggak dia diuji, ya kan? Maka lihatlah apa yang terjadi. Ya, lihatlah apa yang terjadi, kerusakan demi kerusakan yang ada. Kira-kira ada nggak pemimpin kita yang dia diuji oleh warganya? Ada dua arah, bukan satu arah saja. Kan banyak kan sekarang calon pemimpin itu satu arah. Dia hanya berorator, dia hanya menyampaikan tentang tentang visi misinya. Tanpa ada satupun orang yang bertanya, kalau begini bagaimana engkau? Kalau seperti ini kamu nanti bagaimana? Ada kira-kira gitu datang di suatu RT 34 mungkin, kemudian diuji oleh Pak Safarudin. Apakah dia layak atau pantas untuk jadi seorang pemimpin? Enggak ada yang seperti ini. Ditambah lagi masyarakat ditutup mulutnya dengan uang, selesai. Ya, selesai. Maka sekarang kepemimpinan itu diserahkan bukan kepada ahlinya, tapi kepada orang yang mampu atau mau untuk membayar agar dia diangkat
menjadi pemimpin. Nah, itulah selesai. Sebentar lagi apa? Pemilihan wali kota. Maka perhatikan siapa yang mulai memajang gambarnya di jalan-jalan sana, maka kemungkinan besar dia akan terpilih. Kira-kira Pak Joko siap menguji? Lontarkan pertanyaan-pertanyaan. Nah, fantadirisah, maka tunggulah hari kiamat. Demikian juga hal-hal yang lainnya. Kalau sekiranya seseorang yang enggak memiliki keahlian dalam bidang kedokteran, dia masuk universitas kedokteran dengan cara nyogok, dengan cara macam-macam. Akhirnya apa? Akhirnya dia lolos, kemudian belajar juga seenaknya dia, karena dia enggak punya kemampuan. Maka tak kala dia keluar lulus praktek gitu, jadi malpraktek nantinya. Akhirnya apa? Yang ada hanyalah kerusakan. Demikian juga hal-hal yang lainnya. Nah, demikian yang bisa disampaikan. Kita lanjutkan dalam pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.